Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Alfian Vicky Prakoso, dosen Universitas Negeri Surabaya. Oke, kali ini kita ngobrol santai ya, teman-teman. Kita bahas konsep ilmu statistik atau statistika ya. Kurang lebih nanti nggak sampai setengah jam lah kita bahas ini. Ya, teman-teman untuk pertama kalinya mungkin mendengar statistika, singkat saja, saya nggak berlama-lama. Maksud dari kita mempelajari mata kuliah ya, mata kuliah statistika adalah supaya nantinya membantu kita ya, atau memudahkan kita ketika kita menganalisis data atau mengolah data penelitian kita, terutama ketika teman-teman itu nantinya skripsi. Oke, itu kita bicara konsepnya dulu ya teman-teman. Statistik nanti kita bagi beberapa materi ya, mulai dari nanti statistik deskriptif, inferensial, sampai jenis data dan selanjutnya. Oke, peta konsep ilmu statistika ya, kita bagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu konsep, ya. Yang kedua metode, ya nanti yang intinya kita bahas itu ini deskriptif dan inferensial. Kemudian jenis-jenis data ya nanti kita bahas, lalu peringkasan data dan juga penyajian data. Kalau yang peringkasan data sama penyajian nanti kita lompati ya, karena itu nanti kita langsung praktek aja di SPSS ya. Yang penting teman-teman paham dulu, nanti ada juga sedikit tentang populasi sampel dan jenis data, itu intinya. Oke, ini adalah cuplikan dari buku saya ya, bersama Prof. dan Pak Riza. Ilmu statistika itu pada dasarnya kita melakukan peramalan. Bukan berarti kita nujum, enggak ya. Kita berdasarkan data, nanti kita bisa melakukan peramalan atau forecasting, bahasa kerennya. Tetap sebuah kejadian berdasarkan informasi yang terbatas. Misal, ya kalau kita informasinya penuh, pasti kita sudah tahu ya. Sempurna informasinya yang akan kita dapatkan itu juga sempurna. Akan tetapi kalau kita hanya mendapatkan informasi yang sedikit, misalkan 20%, untuk mengetahui kejadiannya secara 100%, kita membutuhkan yang namanya ilmu statistika. Gitu ya teman-teman. Oke. Statistika memiliki kemampuan ya menghitung ketidakpastian dengan tepat. Ya. Teman-teman sering kali ya ketika mungkin di televisi atau di internet ya, atau mungkin di HP-nya teman-teman itu ada ramalan cuaca ya, biasanya di Android yang paling banyak itu muncul, lalu ramalan cuaca nanti jam sekian hujan ataukah mendung ataukah tidak hujan dan sebagainya. Itu juga menggunakan data statistiknya. Informasinya tidak 100% ya, kita mendapatkan sedikit informasi lalu kita ramalkan nanti hujan atau enggak, itu menggunakan ilmu statistika. Kemudian kita seringkali ketika pemilu, nah ini yang seru teman-teman. Nanti dijelaskan juga kan biasanya dengan metode apa ya, sampelnya siapa saja. Nah itu. Jadi quick count ini lawan katanya di real count ya. Jadi dari mengambil beberapa contoh hasil perhitungan, nanti kita bisa menghitung, oh kurang lebih pemenangnya itu si A atau si B. Nah, itu juga pakai ilmu statistik, teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui dengan cepat ya, kira-kira siapa yang memenangkan pemilu ini misalkan. Nah, gitu. Itu juga pakai ilmu statistik. Namun yang perlu kalian ketahui ya, tidak semua kejadian itu memiliki keterbatasan informasi ya. Ada juga yang kita tidak perlu meramalkan ya. Kita sudah tahu, lalu kita mencari kepastiannya gitu. Lebih mudahnya kita pahami, contohnya nanti ada beberapa minuman, nanti lihat ya teman-teman. Kalau yang kejadian yang bersifat pasti itu adalah digolongkan ya, seri-seri. Jadi berdasarkan tingkat kepastiannya itu ada dua jenis, yaitu deterministik dan probable ya.
Nah, yang pasti itu deterministik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ada contoh minuman. Bentar saya pindah dulu foto saya ini. Oke. Contoh ya, jika harga satu gelas jus tomat itu 10.000. Ya, ini kejadian deterministik ya, yang pasti. Nah, kalau kita sudah tahu harga satu gelasnya itu adalah 10.000, maka kalau 4 gelasnya berapa? Kita tinggal mengalihkan. Nah, kayak gitu. Ini adalah kejadian yang deterministik. Jadi kita nggak perlu meramalkan ya, sudah jelas. Ya, kalau 10.000 4 ya pasti 40.000. Itu kejadian deterministik. Itu kalau informasinya lengkap, teman-teman. Nah, sedangkan lawan katanya yaitu kejadian yang probable, ya, probabilistik. Kejadian yang fenomena yang tidak pasti ya, yang memiliki unsur error. Ya. Jadi errornya berapa persen, gitu ya. Hal itu dapat terjadi karena informasi mengenai kejadian tersebut tidak lengkap. Ya, contoh, ini sudah ada. Jika Surabaya ke Gresik itu biasanya kita menempuh waktu selama 2 jam ya dengan sepeda motor. Ya, namun ada kendala di perjalanan seperti macet dan jalan berlubang dan sebagainya, maka dipastikan rencana perjalanan akan terhambat. Jika kalian berangkat pukul 7 dari Surabaya, belum tentu ya teman-teman itu bisa sampai ke Gresik itu pukul 9. Nah, ini kejadian yang probable. Oke, teman-teman ya, nanti kita bahas kalau deterministik itu dihitung dengan apa, yang probable itu dihitung dengan apa. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang populasi dan sampel. Oke, oke teman-teman, populasi itu seluruh objek ya, secara utuh yang nantinya kita lakukan untuk penelitian. Kalau sampel ya, itu bagian dari populasi yang kita pilih dari misalkan ini populasi ya di suatu daerah wilayah A. Nah, nantinya sampelnya itu kita ambil sekecil dari sebagian ini. Kayak tadi ini real count ya. Quick count-nya kita ambil ini. Bisa mewakili semuanya. Nah, itu adalah sampel. Lebih jelasnya seperti ini. Saya pindah sini dulu. Oke. Teman-teman, sorry. Jadi gini ya, teman-teman ya. Misalkan hubungan antara populasi dengan sampel. Ya. Misalkan populasi dalam suatu daerah ini ada 1.000 orang. Ya. Kalau kita melakukan penelitian, kita menyebarkan instrumen, kita tanya satu-satu sampai 1.000 orang, itu kan butuh waktu yang banyak. Gitu. Dan juga lama, biaya yang besar dan sebagainya. Gitu. Dan bisa jadi ya, kalau kita saking banyaknya informasi yang kita dapat, itu justru malah semakin bias. Itu bisa jadi. Bias itu artinya kurang tepat ya. Nanti bisa dicari sendiri ya, arti kata bias kalau dari sisi statistika biasanya gitu. Terus kalau kita pakai sampel ya dari 1.000 ini kita hanya pakai misalkan 100 orang ya. Tapi 100 orang ini kita lakukan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, bisa jadi yang sampel ini justru malah dia memberikan informasi yang tepat. Ya, dengan 10 dari 1.000 kita ambil 100, kita bisa melakukan prediksi. Melakukan prediksi, melakukan parameter. Ya. Prediksi, oh ternyata dari 1.000 orang ini mereka itu menyukai misalkan mata kuliah statistika atau membenci mata kuliah statistika. Padahal yang ditanyain itu cuma 100 orang dari 1.000. Nah, itu adalah sampel ya. Untuk memudahkan atau meringankan atau mempercepat ya. Apa yang namanya kegiatan atau penelitian. Nah, cara menghitung sampelnya gimana? Banyak sekali cara menghitung sampel ya. Saya hanya mencontohkan satu, nanti teman-teman bisa cari sendiri di beberapa sumber. Ada yang random, itu teknik pengambilan ya. Ada teknik pengambilan, ada teknik teknik sampling, ada teknik pengambilan sampel. Kalau ini teknik sampling ya, jumlahnya ini. Dari misalkan tadi berapa orang 1.000 ya.
Ini adalah tabel miliknya Krejci dan Morgan. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di bawah ini ada sumbernya. Kalau mau mengutip silakan dikutip. Jadi teman-teman ada yang pakai Slovin biasanya teman-teman, itu ada rumusnya dihitung kalau populasinya sekian lalu sampelnya itu sekian yang bisa digunakan. Jadi sudah bisa mewakili populasi. Ada yang berpendapat kalau kurang dari 100 itu semua harus diambil gitu. Harus diambil atau dianggap sebagai populasi. Dianggap sebagai sampel. Misalkan 90 orang ya sudah itu sampelnya ya sudah itu jadikan populasinya jadikan sampel semua. Ya. Itu istilahnya kalau populasi dijadikan sampel, ada yang menyebut itu istilahnya sampel jenuh gitu. Atau sebenarnya itu adalah penelitian sensus. Ya. Kalau sensus penduduk itu kan tidak disampling ya teman-teman. Jadi semuanya ditanyain berapa jumlah anggotanya, semua ditanyain. Itu penelitian sensus. Ya, jenis samplingnya, teknik pengambilan sampelnya itu sampel jenuh gitu. Tapi kalau saya lebih suka kalau kita pakai ini tabel Krejci dan Morgan. Teman-teman boleh juga pakai Slovin kalau 1000 itu diambil berapa. Tapi kalau pakai tabel Krejci dan Morgan, kita lihat di sini ada 2 kolom ya, ada kolom populasi, ada kolom sampel. Kalau populasinya 1000 berarti sampelnya berapa Pak? Ya ini kita tinggal pakai 278 sudah. Nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah susah gitu. Ya teman-teman. Kalau misalkan 960 Pak, ini kan 950 Pak. Kalau 960 kita ikut 1000 aja. Jadi 278 kan selisih 4 aja sih. 274 sama 278. Jadi si Krejci dan Morgan ini sudah membuat sedemikian rupa ya dengan perhitungan khusus ya sehingga dia sudah menyediakan tabel ya populasi dan sampel. Itu teman-teman bisa pakai ini. Kalau teman-teman nanti merujuk ini menurut siapa kok sampelnya bisa ketemu 278 menurut tabel Krejci dan Morgan. Selesai udah urusannya. Skripsi aman kayak gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada saya pindah lagi ke saya. Maaf. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ada data yang kejadian yang deterministik ya, ada yang probable. Oke, kita bahas yang pertama tentang metode statistika. Metode statistika yang pertama yang akan kita bahas yaitu deskriptif ya. Yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyederhanakan, menyajikan, dan mendiskusikan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna tanpa menggunakan pendekatan probable. Jadi kayak tadi ya, jeruk tadi itu adalah metodenya deskriptif. Oke. Dalam statistika deskriptif belum sampai pada upaya menarik kesimpulan mengenai populasi, tetapi baru sampai pada tingkat memberikan suatu bentuk ringkasan ya, terhadap parameter. Contoh statistik deskriptif ya. Dalam bentuk uraian seperti berikutnya, misalkan menurut PT Jasa Marga jumlah kecelakaan ya di jalan tol pada tahun 2009 ya mencapai 385 kecelakaan dengan jumlah kematian 70 orang. Ya, statistik deskriptif ini pada contoh tersebut itu menguraikan apa yang terjadi. Ya. Yang terjadi di lapangan kayak apa ya sudah itu. Ya, kita potret. Ya. Jadi belum sampai ke tahap penarikan kesimpulan. Ya. Kemudian metode yang kedua yaitu inferensial. Nah ini beda ya. Beberapa buku menyebutkannya itu juga sebagai statistik induktif. Ya. Merupakan metode statistik yang berhubungan dengan analisis data ya pada sampel dan hasilnya dipakai untuk generalisasi pada populasi. Ya. Jadi dari 1000 orang tadi ya kita hanya menanyai atau meneliti 100 ya. Dari 100 ini hasilnya kita pakai untuk mukul 1000 orang tadi. Oh ternyata 1000 orang ini sifatnya gini atau misalnya kita ngukur rata-rata tinggi mahasiswa fakultas ekonomi ada 3000. Ya, kita ambil 300. Dari 300 itu rata-rata tingginya ternyata 160. Ya. Padahal yang ditanyain kita cuma 300. Tapi kita bisa menjawab 3000 orang tadi. Kita bisa menggeneralisasi
3.000 mahasiswa di Fakultas Ekonomi itu. Jadi rata-rata misalkan setelah kita tanyain 300 orang itu, ternyata kita bisa menyimpulkan rata-rata tinggi badan ya, mahasiswa FE ya, yaitu 160 cm misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah statistik inferensial. Informasinya nggak sempurna kan? Ya, hanya yang kita dapatkan hanya 300. Harusnya kan 3.000. Nah, ini informasinya tidak sempurna. Kita bisa gunakan untuk meramal, ya, memprediksi, dan seterusnya. Penggunaan statistik inferensial ini dasarnya pada peluang, ya, probable. Bahan sampel yang dianalisis dan diperoleh secara acak atau random. Menurut Naga tahun 2008, ya, tugas statistik inferensial adalah melakukan estimasi, menguji hipotesis, dan mengambil keputusan. Nah, teman-teman, nantinya yang skripsi itu minimal kita menggunakan inferensial. Yang deskriptif itu hanya untuk pelengkap saja. Jadi kalau misalnya statistik, teman-teman ngambil skripsi ternyata hanya mengukur tinggi rata-rata badan mahasiswa UNESA, itu nggak boleh, teman-teman. Harus inferensial, gitu. Minimal dua hal yang diujikan, gitu. Oke. Metode statistik inferensial ini digunakan untuk memprediksi, ya, atau memprediksi parameter populasi. Dan pada umumnya membahas nilai signifikansi. Ada alfa. Apa itu nanti kita bahas ya. Margin of error dan seterusnya. Dalam statistika, inferensial sudah dapat menarik kesimpulan mengenai populasi. Oke, lanjut. Misalnya, pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruknya manis. Ya. Untuk membuktikan bahwa jeruk tersebut manis, kalian bisa disuruh nyoba kan. Ya, nyoba satu atau secuil gitu. Ya, bukan ambil satu taruh kesak, bukan ya itu. Jadi setelah teman-teman mencoba satu buah itu ambil aja sembarang, random. Ya, ternyata manis ya. Kemudian kalian membeli 1 kilogram yang isinya 9 buah. Ya. Kalian yakin bahwa bahwa isinya 9 jeruk itu yang sudah Anda beli itu rasanya manis, sama seperti yang teman-teman ambil tadi, satu yang percobaan tadi, sampling, random itu, acak. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi satu sampel bisa menggeneralisasi populasi 9 jeruk tadi atau sekarung jeruk tadi. Kalau satu kita ambil, atau dari 9 kita ambil 3, oh ya ternyata manis semua ya, kemungkinan kan 9 itu juga manis juga. Nah, itu adalah probable. Nah, ini namanya statistik inferensial. Oke, jadi di statistik inferensial sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada parametrik dan non parametrik. Nah, ini nanti yang menjadi pembahasan kita yang utama ya, selain deskriptif. Nanti SPSS-nya kita pakai deskriptif, lalu parametrik dan non parametrik. Itu yang kita praktekkan di SPSS. Nah, ini yang penting juga ini. Ada yang namanya jenis data. Ya. Oke, teman-teman, kita lihat jenis data ada 4, ada nominal, ordinal, lalu interval, dan rasio. Oke. Nah, teman-teman, kalau yang kita bahas yang pertama ini adalah data nominal. Ya. Data nominal atau komponen nama. Ya, misal, kita meneliti tentang jenis pekerjaan orang tua, misalkan. Ada pegawai, ada pedagang, ada petani. Nah, ini hanya untuk mengkategorikan. Ya. Misalkan pegawai itu kategorinya 1, kita beri instrumen atau kuesioner ya biasanya teman-teman. Dikasih pertanyaan, kita suruh menjawab. Nah, itu namanya kuesioner. Pekerjaan orang tua Anda apa? Pedagang, petani, pegawai. Anda disuruh milih kan gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan orang tuanya adalah pegawai, ya, Anda disuruh memilih 3 misalkan. Nah, itu bukan berarti bahwa ketika orang tua kita itu adalah petani atau pedagang itu nilainya 1 itu jelek, bukan berarti. Ya, ini namanya data nominal. Ya. Jadi kita bisa memungkinkan apa saja yang ada di sini. Bisa 1, 2, 3, bisa 3, 2, 1, bisa 2, 1, 3. Ya. Jadi pegawai itu bisa 1, bisa 2, dan bisa 3. Begitupun dengan pedagang dan petani. Tidak ada yang favorable, tidak ada yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini namanya adalah data nominal. Oke. Yang kedua dilihat ya perbedaannya yaitu jenis data ordinal. Ini sama komponen nama, tapi
dia ada ordernya, ada peringkatnya. Gitu. Misalkan tingkat pendidikan orang tua, SD 4, SMP 3, nah, S1 1. Nah, ini kan bisa kita lihat ada peringkat yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Yang pasti S1 lebih tinggi daripada yang SD kan gitu. Tapi kita bisa membolak-balikkannya. Ternyata yang SD pun bisa nilainya 1, bisa nilainya 4. Terserah kita. Kita bisa membolak-balikkannya. Tapi ada peringkatnya. Gitu, teman-teman. Kalau yang nominal tadi tidak ada peringkatnya. Kita bolak-balik pun nggak ada artinya. Gitu. Dan dua jenis data ini tidak berlaku plus minus kali bagi. Ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita melakukan penelitian pengaruh ya jenis pekerjaan orang tua ya, terhadap IPK. Misalkan yang orang tuanya pegawai, IPK-nya tinggi, ya. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Karena datanya nominal. Gitu. Jadi misalkan kalau terbukti ternyata signifikan berpengaruh, kita membahasnya gimana ya? Semakin apa? Masa semakin bagus pegawai, semakin bagus jenis pekerjaan. Apakah petani itu jelek? Apakah pedagang itu jelek? Enggak kan? Nah ini namanya data nominal. Jadi nggak bisa. Semakin pegawai, semakin petani, semakin pedagang, semakin tinggi IPK anaknya. Kan lucu gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Ordinal juga nggak bisa. Semakin S1, semakin SD nggak bisa. Gitu. Ini hanya untuk mengkategorikan saja. Oke. Lanjut teman-teman. Nah ini yang baru kita lakukan plus minus kali bagi. Ya. Yaitu data interval ya. Minimal data interval kan bisa melakukan analisis lanjutan ya. Nah, kalau interval itu ada nama, ada peringkat ya, ada jaraknya atau selangnya, tapi nilai 0 tidak mutlak gitu. Jadi peringkat ya yang pasti 50 ini kita contohkan suhu ya. 50 itu pasti lebih tinggi daripada 20 kan gitu. Ada peringkatnya kan? Iya. Ada jaraknya? Iya. 40 ke 50 selangnya sama kan dengan 30 ke 40 sama juga jaraknya dengan 20 ke 30 sama kan, tapi nilai nolnya tidak mutlak. Maksudnya apa? Suhu itu ada yang nol kan, 0 derajat Celcius kan, iya ada. Apakah kalau 0 derajat Celcius itu berarti ya benda itu tidak memiliki suhu? Enggak kan, bahkan ada yang minus gitu. 0 derajat itu bukan berarti dia tidak memiliki suhu, tapi dia memiliki suhu. Misalnya berapa? 0. Nah, itu namanya data interval. Kemudian, ya, yaitu data rasio. Ini data yang paling tinggi. Ya. Bedanya tipis dengan interval, perhatikan. Ya, ada peringkat, ada interval. Ya. Jaraknya kita contohkan adalah pendapatan dan juga tinggi badan. Pendapatan 2.500 sama katakannya 2,5 juta, 5 juta, 7,5 dan juga tinggi badan. Ada selangnya, iya. Kalau 2.500.000 itu dikalikan 2 berapa? 5 juta ya. Jadi misalkan si A, si B gajinya 2.500.000. Gaji saya misalkan 5 juta. Berarti gaji saya itu 2 kalinya si A dan si B. Nah, itu bisa di rasiokan namanya. Tinggi badan saya misalkan 180 misalkan. Tinggi anak saya misalkan berapa? 90 ya. Anak saya sama si A sama si B, oh ternyata tinggi badan saya itu 2 kalinya tinggi badan anak saya si A dan si B, 180 misalkan. Walaupun tinggi badan saya enggak segitu ya, ini hanya contoh ya. Nah, bedanya apa Pak dengan interval? Bedanya yaitu nilai nolnya mutlak itu. Misalkan teman-teman ya, mohon maaf ya, bukan menghina. Saya dulu juga begitu, misalkan masih mahasiswa, kan belum bekerja. Pendapatannya berapa? 0. Nah, kalau pendapatannya itu 0, berarti Anda tidak memiliki pendapatan kan gitu. Sehingga di sini disebutkan bahwa nilai nolnya mutlak. Tinggi badannya berapa? 0, berarti dia tidak memiliki tinggi badanan gitu. 0 mutlak, kalau interval tidak mutlak. Itu teman-teman bisa dipahami ya bedanya. Nanti kalau kurang jelas silakan di-rewind lagi video saya ya.
Oke, ada peringkasan data, ini teman-teman paling sudah tahu ya, di matematika ekonomi juga sudah ada. Min, median, modus, gampang nanti kita pakai SPSS langsung keluar, gak usah hitung-hitung. Penyajian data kita bisa pakai tabel, bisa pakai diagram, di SPSS juga bisa langsung keluar. Tugas, nah ini teman-teman silakan cari 5 contoh dari masing-masing jenis data tadi. Ya, jadi ada skala data nominal, ordinal, interval, dan hasil. Masing-masing cari 5 contohnya. Ya, silakan nanti diupload di Venesa. Ya. Lihat ada waktunya, maksimal jam berapa. Tidak saya nilai, ya. Ini hanya latihan saja. Nanti saya sampling, ya. Katakanlah dari 60 mahasiswa. Saya sampling 10, ternyata salah semua. Nah, berarti bisa saya generalisasikan. Nah, angkatan kelasmu ini ternyata belum paham tentang jenis data. Gitu. Tapi kalau ternyata saya sampling 10 orang, ternyata paham semua. Dari 10 itu sebagian besar paham. Berarti satu kelas atau satu angkatan atau dua kelas semuanya pasti paham. Nah, gitu. Lalu kita bahas minggu depan. Oke, begitu saja teman-teman ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Silakan diulang-ulang lagi. Pertemuan berikutnya nanti kita bisa langsung praktek dengan SPSS. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan tanya dia di kolom komen atau di grup ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.